Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo guys. guys. Baiklah, pada kesempatan kali ini di media pembelajaran PPT Interaktif pada matkul Profesi dan Etika Keguruan, kami akan menampilkan terkait materi kompetensi pedagogi guru. Nah, kami di dalam kelompok ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Haninda Jadistika Rani. Lalu saya Mindy Lutfi Anggraini. Kemudian saya Siti Rohana. Dan saya Rinjani Putri Hairunisa. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan materi-materi terkait kompetensi pedagogi guru. Simak ya. Baiklah, subpoin pertama yang akan dijelaskan oleh saya terkait tentang materi pengertian kompetensi pedagogi guru. Kompetensi merupakan kewibawaan atau kesanggupan seorang guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya. Di sisi lain, pedagogi sendiri membimbing anak dalam arti memberikan mereka moral, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Kompetensi pedagogi merupakan kompetensi guru dalam mengelola belajar siswa yang meliputi pemahaman siswa, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan siswa untuk mewujudkan berbagai kemungkinannya. Subpoin kedua yaitu karakteristik pedagogi guru yang akan dijelaskan oleh saya. Adapun karakteristik pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah sebagai berikut. Yang pertama, itu memahami konsep atau dasar pendidikan. Guru mempunyai pendidikan ilmiah sehingga mempunyai pengetahuan akademis dan intelektual. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen pembelajaran jurusan, harus ada kesesuaian antara latar belakang keilmuan guru dengan jurusan yang diampu. Selain itu, guru mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan pengajaran di kelas. Padahal, kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan gelar akademik dari lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional dan sertifikat mengajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemahaman siswa. Guru memahami psikologi perkembangan anak, sehingga mengetahui pendekatan yang tepat untuk siswanya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit di usianya. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan anak serta menemukan solusi dan pendekatan yang tepat. Yang ketiga, yaitu kurikulum atau pengembangan kurikulum. Guru dapat mengembangkan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan keadaan khusus lingkungan sekolah. Yang keempat, yaitu desain pembelajaran. Guru telah mengembangkan sistem pembelajaran yang menggunakan sumber daya yang ada. Seluruh kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir dapat direncanakan secara strategis, termasuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dari skenario yang direncanakan. Yang kelima, yaitu penyelenggaraan pembelajaran yang edukatif dan dialogis. Guru menciptakan situasi pembelajaran yang kreatif, aktif, dan menyenangkan bagi anak. Berikan anak banyak ruang untuk mengeksplorasi potensi dan bakatnya agar dapat dilatih dan dikembangkan. Yang keenam, yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran. Guru memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu ketika menyelenggarakan pembelajaran, menyediakan dan mengelola bahan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Ajari anak berinteraksi dengan teknologi. Yang ketujuh yaitu penilaian hasil belajar. Guru mempunyai kemampuan menilai pembelajaran yang berlangsung, meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode, dan pendekatan. Untuk melakukan penilaian, guru harus mampu membentuk penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan menarik kesimpulan serta penyesuaian yang akurat. Yang terakhir adalah mengembangkan peserta didik untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru dapat membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mewujudkan potensinya dan melatih mereka untuk mewujudkan potensinya. Subpoin selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rohana.
Baiklah, subtopik yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang implementasi pedagogik guru. Berdasarkan pengertian kompetensi pedagogik guru, maka implementasi kompetensi pedagogi bagi seorang guru dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, membuat perencanaan. Pada kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas, pentingnya seorang guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk awal tahun pembelajaran. Contohnya, pelaksanaan dalam pembuatan RPP, di mana hal ini merupakan bagian dari kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Perencanaan yang lain yaitu seperti penyusunan minggu efektif dan pembuatan kisi-kisi soal evaluasi atau tes. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sangat penting untuk mengimplementasikan RPP maupun silabus ke dalam suatu belajar baik, tatap muka di kelas maupun di luar kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran yaitu dilakukan dengan penilaian untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Bentuk evaluasi dapat dilakukan melalui teknik penilaian tes maupun non-tes. Penilaian dengan teknik tes bisa dilakukan melalui ulangan harian, tugas kelompok, kuis, ulangan blok, pertanyaan lisan, dan tugas individu. Sedangkan teknik non-tes dapat meliputi skala sikap, angket, dan catatan harian. Yang keempat, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu, kemudian melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Baiklah, subtopik yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Rinjani Putri Khairunisa. Subpoin yang terakhir yaitu tentang pandangan Islam terhadap kompetensi pedagogik guru yang akan dijelaskan oleh saya. Di dalam Quran Surat An-Najm ayat 8 menggambarkan bahwa pendidik mempunyai sikap senang, percaya, dan kasih sayang terhadap peserta didiknya. Hal demikian ini seperti di dalam Surah An-Najm ayat 8, yaitu Summadana fatadallah. Artinya, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Quran Surat An-Najm ayat 8. Menurut Al-Maraghi, kata summadana adalah kemudian ia mendekat, semakin dekat, mendekati Rasulullah. Kemudian, dalam kata fatadalla, yakni dari kata-kata ad-dawali yang artinya buah yang bergantung seperti gugusan anggur. Jika dilihat dari apa yang ditafsirkan Al-Maraghi, bahwasanya malaikat Jibril mendekati dan turun dari atas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dengan penuh kedekatan. Dengan kedekatan inilah yang membuat proses penyampaian wahyu menjadi sangat jelas sehingga mudah dipahami oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya di dalam Quran Surah An-Najm yang berisikan tentang pandangan terhadap kompetensi pedagogi guru. Dengan memiliki kompetensi pedagogi yang baik, guru diharapkan dapat menyusun rancangan pembelajaran dan melaksanakannya. Untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang maksimal, guru memang tidak cukup mengandalkan rancangan yang telah dibuatnya. Guru harus tetap mencari metode dan strategi pembelajaran yang lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami berempat. Kami harap apa yang kami jelaskan dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua.
Kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye guys.